Risaju. Saya lahir di Palopo pada tahun 1880. Ayah saya bernama Muhammad Abdullah Tu Barengseng dan ibu saya bernama Opu Daeng Mawelu. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah, memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Ia menjabat ketua PSII pada masa itu. Ia merupakan sosok pemimpin wanita yang disukai rakyat dan didengar oleh anggotanya. Hal ini lantas membuat Belanda khawatir akan pengaruh Opu di tanah Sulawesi dan membatasi ruang geraknya. Pengaruhnya yang hebat itu, dia kemudian dibatasi ruang geraknya. Tapi itu tidak membuat dia kemudian tidak meneruskan cita-citanya. Saat dewasa, Famajah dinikahkan dengan seorang ulama dari Bone yaitu Haji Muhammad Daud, yang merupakan anak dari rekan dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud didaulat sebagai imam masjid Istana Kerajaan Luwu karena menikahi anggota keluarga bangsawan. Ia juga dikenal memiliki pengetahuan luas mengenai agama Islam. Atas dasar status sosialnya dalam masyarakat Luwu, Famajah lantas mendapat titul lahir baru setelah menikah dengan memakai nama Opu Daeng Risaju. Meskipun merupakan kalangan bangsawan, Opu Daeng Risaju tidak mengenyam pendidikan formal. Sesuai tradisi, anak gadis Luwu pada saat itu umumnya hanya memperoleh pendidikan agama dan mengaji Al-Quran. Ia pun awalnya buta huruf, kecuali aksara Bugis. Hal tersebut tidak lantas membuat Opu berdiam diri. Untuk bisa membaca dan menulis huruf Latin, ia belajar secara mandiri melalui bantuan saudaranya yang pernah merasakan sekolah formal bernama Mudehang. Opu Daeng Risaju juga memiliki bakat tersendiri, yakni memiliki kemampuan dalam mengobati penyakit cacar melalui resep atau ramuan kepintaran. Dalam bahasa Bugis disebut papit tajang ati. Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjara oleh pemerintah kolonial karena masalah politik. Tindakan pemerintahan kolonial bertujuan untuk mengurangi aktivitas Opu Daeng Risaju dan perkembangan PSSI. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Ia menjabat ketua PSII pada masa itu. Awalnya Opu Daeng Risaju menjadi anggota PSII Pare-Pare. Ia lantas mendapat kepercayaan itu untuk memimpin PSII di Palopo. Tidak lama setelahnya berdiri PSII cabang Palopo, Opu Daeng Risaju mengikuti konferensi PSII yang diadakan di Pare-Pare pada bulan April 1930. Beberapa perwakilan PSII juga hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pejabat cabang dan pejabat dari panitia pusat. Setelah Opu Daeng Risaju menghadiri konferensi PSII di Pare-Pare, ia lalu pergi ke Malengke untuk mendirikan cabang PSII di sana. Kepemimpinan Opu Daeng Risaju ini lantas dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Luwu. Kontroleur Masamba akhirnya datang ke daerah Malengke dan menangkap Opu Daeng Risaju bersama sekitar 70-an anggota partai. Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjara oleh pemerintah kolonial karena masalah politik.
Tindakan pemerintah kolonial bertujuan untuk mengurangi aktivitas Opu Daeng Risaju dan perkembangan PSII. Upaya Belanda batasi ruang gerak Opu Daeng Risaju ternyata tidaklah efektif. Belanda lantas mempropaganda atau menggunakan golongan adat atau bangsawan dan raja-raja sebagai tameng untuk membukukan gerakan PSII. Namun, upaya apapun yang dilakukan oleh kolonial Belanda mengalami kegagalan. Terbukti bahwa PSII mendapat sokongan yang besar dari masyarakat. Opu Daeng Risaju merupakan pahlawan wanita yang berjuang di dua zaman, yakni zaman kebangkitan kemerdekaan dan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Opu Daeng Risaju melakukan gerakan kemerdekaan melalui PSII. Ia juga diketahui berperan dalam jajaran TNI. Opu Daeng Risaju menghembuskan nafas terakhir di Palopo. Ia jatuh sakit selama 2 tahun akibat pengaruh usia tua. Opu meninggal pada 10 Februari 1964 dan dikebumikan di pemakaman Raja-Raja Lokowe di Palopo. Pemakaman Opu Daeng Risaju tanpa adanya upacara kehormatan layaknya seorang pahlawan yang telah gugur dan meninggal dunia. Atas semua perjalanan perjuangannya, Opu Daeng Risaju mendapatkan tunjangan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 1959 tentang pemberian tunjangan penghargaan kepada Opu Daeng Risaju dari Palopo sesuai dengan PP atau 38 atau 1959 tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan. Opu Daeng Risaju tidak dimakamkan sebagaimana prosesi pemakaman seorang pahlawan, namun ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2006. Keputusan pemberian gelar ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 085 atau TK atau tahun 2006 pada tanggal 3 November 2006.